Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, kajian tasawuf kita kali ini berjudul Wanita Diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disarikan dari buku Wanita di Wajahmu Kulihat Surga dan kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Khusus Wanita di Wajahmu Kulihat Surga karya Buya Alfiz Caniago ini ketebalannya lebih kurang 360 halaman. Pemirsa pencinta Buya Alfiz TV umat Muhammad yang terpilih dan terhormat, bawalah aku ke altar jiwamu, ku berikan mawarku sepenuh hati, mengalir kebahagiaan dari kesucian hati. Saudara, jika seorang wanita berdiri di hadapan cermin, berputar-putar menikmati seluruh tubuhnya yang sempurna tumbuh, ya semua itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak satu pun milik wanita yang indah boleh disia-siakan. Sebaik keindahan jasmani, baik keindahan jasmani maupun keindahan rohaninya. Sungguh pun banyak orang yang menganggap bahwa dunia ini adalah milik laki-laki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ya, apabila laki-laki merasa menjadi superior, yakinlah Anda tidak seorang pun laki-laki normal bisa hidup dan berjaya tanpa seorang wanita yang menghormati dan mengagungkannya. Sebutlah manusia, pasti ada laki-laki dan wanita dan saling membutuhkan dalam kehidupan. Ya. Dan jiwa manusia itu sendiri tidak berjenis kelamin. Ya, pada saat diperintahkan taat kepada Allah dan meneladani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bedanya laki-laki dan wanita. Ya, bahkan wanita saat diutamakan, sangat diutamakan ya dengan serius dalam Islam. Dimulai dari wanita dijadikan nama-nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa, dan wanita lebih banyak disebut dalam Al-Quran dibandingkan dengan laki-laki. Termasuk di dalam hadis, wanita diistimewakan. Bahkan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, jika seorang wanita mencari dan mengejar sesuatu yang lebih absolut, ia bagaikan melihat bayang-bayangnya sendiri. Kalau ia membungkuk, maka bayangan itu akan membungkuk. Segala yang dia cari sudah ada pada dirinya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di dalam perjalanan berkata kepada seorang pelayan berkulit hitam bernama Anjasyah, ya, yang sedang memandu kendaraan yang dinaiki oleh istri Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Wahai Anjasah, ya perlahan-lahanlah kendaraannya, berlaku lembutlah kepada kaum wanita." Hadis riwayat Muslim ya nomor 892 jilid kedua dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Alfiz Caniago. Sifat dasar wanita adalah lembut, lemah lembut. Sehingga tidak heran kalau
ya Nabi SAW memerintahkan untuk memperlakukan wanita secara lembut. Ya, seorang wanita kalau diperlakukan dengan kasar, baik itu perlakuan kasar secara fisik maupun psikologis, akan berdampak jelek baginya. Pemirsa pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat, apa yang dicari selalu ada dalam diri kita. Ya, sebagai manusia yang diciptakannya sempurna, setiap laki-laki mencari wanita yang terbaik, bagaikan mencari bayang-bayangnya sendiri. Ya, wanita yang terbaik ada di antara laki-laki adalah wanita yang diistimewakan dalam Islam. Untuk mengenali nikmat Allah Subhanahu wa taala, bergaullah dengan sebaik-baiknya ya wanita dalam keistimewaannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran surat Al-Fajr surat 89 ya ayat 29 dan 30. Laki-laki dan wanita sering mencari dengan takaran tidak pasti, sehingga seperti makan berlebihan akhirnya mendatangkan penyakit. Ya, semua Rasul sangat dekat dengan figur wanita. Sejak Adam, Ibrahim, Musa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sebuah kisah sufistik yang berjudul Laila dan Majnun, bahkan Laila disimbolkan sebagai Tuhan, sementara Qais atau Majnun hanya disimbolkan sebagai pencari Tuhan. Ya. Dalam sosok wanita, Allah lebih memanifestasikan dirinya daripada sosok laki-laki. Salah satu sifat Allah yaitu Ar-Rahim, ia telah dititipkan kepada salah satu organ tubuh wanita yang menjadi keistimewaan, yaitu rahim. Wanitalah yang diberi kehormatan untuk menyandang asma Allah, dan kasih sayang Allah sangat besar dan luas terhadap wanita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat mencintai wanita, dalam arti mencintainya yang begitu besar ya kepada wanita, karena di dalam diri wanita ada Tuhan. Pemirsa pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat, dari kehidupan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti betapa ya wanita seperti Khadijah binti Khuwailid yang mampu memberikan perhatian yang ikhlas, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami merasakan psikis dan dorongan yang sangat besar, yang luar biasa berada di sisi seorang wanita. Ketika Rasulullah berada di dalam masa-masa sulit dan Rasulullah bertanya kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, apa tanda cintamu kepadaku?" "Kepada Islam," kata Rasulullah. Dan Khadijah berkata, "Ya, ambillah seluruh harta yang ada padaku dan untuk perjuangan Islam. Bila itu sudah habis dan aku telah mati, maka datanglah ke makamku, ambillah tulang-tulangku, bawalah pulang, kemudian jadikanlah untuk membuat jembatan agar kau bisa menyeberang ke seberang sana untuk menyebarkan Islam." Masya Allah, kedudukan wanita bernama Khadijah di hati Rasulullah tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ya, seorang wanita dapat berfikir cemerlang dalam mendampingi suami tercinta,
melalui tutur kata yang baik, memberi senyuman penuh motivasi, dan memberinya support dorongan terus-menerus memenuhi tujuan yang diharapkan oleh suaminya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ya, Jibril datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah yang membawa kepada kamu satu wadah yang terdapat di dalamnya lauk dan makanan atau minuman. Apabila beliau sampai kepada kamu, sampaikan salamku kepadanya dan salam dari Tuhan. Sampaikan berita gembira kepadanya mengenai sebuah rumah di dalam surga yang dibuat dari mutiara. Di dalamnya tidak ada kebisingan dan kesusahan." Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 834, jilid kedua dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Haji Muhammad Hafiz Caniago. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha merupakan wanita pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau banyak membantu dan memperteguh tekad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan risalah dakwah. Beliau senantiasa berusaha meringankan kesediaan hati, kepedihan hati, dan menghilangkan keletihan serta penderitaan tugas dakwah. Inilah keistimewaan dan keutamaan Khadijah dalam sejarah perjuangan Islam. Beliau adalah sumber kekuatan dan berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah istri solehah yang selalu mendampingi Nabi, dan dalam keadaan suka maupun duka dia korbankan seluruh harta kekayaannya untuk memajukan dakwah Islam. Seperti yang tadi saya sampaikan, ya, kuserahkan semua hartaku untuk kemajuan Islam. Masya Allah. Dia juga seorang yang rajin beribadah dan taat kepada suami. Dalam hadis dijelaskan bahwa Allah dan malaikat mengirim salam kepada Khadijah dan berpesan bahwa di surga sudah terdapat satu bangunan mewah untuk Khadijah. Demikian pula dengan Muhammad. Utsman Al-Kasaf menulis, setiap keberhasilan yang didapatkan bukan menjadi milik sendiri tetapi menjadi milik berdua. Bawalah wanita ke dalam kehidupan Anda. Tumbuhkan kemesraan, perasaan mencintai sehingga berbalas dengan kecintaan yang tulus dari seorang wanita. Menciptakan suasana komunikasi yang sehat antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan. Senantiasa mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan berharga setiap harinya dalam menjalani bahtera rumah tangga. Pada saat-saat berdua, timbul keinginan untuk mengulang bulan madu yang setiap saat dapat dilaksanakan. Ya, jiwa lelaki akan menemukan segala kebutuhannya bila wanita menyerahkan dengan ikhlas jiwa dan raganya, mengalirkan nikmat yang sesungguhnya istimewa. Pemirsa pencinta Buya Alfiz TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Demikian kajian kita kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqamah, tetap lurus di jalan Allah, tidak berbelok dan tidak mau dibelokkan. Bagi pemirsa yang ingin memiliki buku Wanita di Wajahmu Kulihat Surga, ya, kitab Indeks Hadis dan Syarah, atau buku-buku karya Buya Alfiz Caniago lainnya, atau bermaksud untuk mengundang Buya Alfiz Caniago untuk mengisi khutbah Jumat ataupun ceramah baik di luar kota maupun di dalam kota, ya, silakan menghubungi 0823 123 45 125 atau 0812 9163 675 atau 08 777
6665151. Pemirsa pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Tonton terus sampai habis ya setiap episod Buya Alfis TV. Jangan lupa untuk like, subscribe, share and comment ya, serta klik loncengnya agar pemirsa mendapat notifikasi ketika Buya Alfis TV tayang. Buya Alfis TV mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang sudah like, subscribe dan share. Semoga dicatat malaikat sebagai amal ibadah dan turut menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar, mendapat balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.